Ya, oke semuanya kembali lagi dengan kita di konten terbaru. Sebenarnya ini konten format baru sih Ya, karena kebetulan kita berdua suka transportasi umum dan kita pengen bikin ngebawain news buat kan bawain berita terbaru. Niatnya pengen seminggu ke belakang. Cuman kayaknya kalau berita untuk transportasi umum seminggu ke belakang tuh jarang. ya gak Palingan susah. palingan sebulan ke belakang aja. Iya Jadi betul. selama bulan April ini kan udah kebetulan udah akhir bulan nih, tapi emang gak akhir-akhir bulan banget sih, masih ada beberapa hari lagi. Ya kita bakal ngebawain news apa aja yang kita tahu tentang sebulan belakangan. Kalau misalnya ada yang kelewatan, mungkin kalian bisa komen di komentar. Ya, selamat datang di berita rakyat biasa dengan gua Raden Nuril dan sebelah gua ada Abi. Alika. Oke, kita mulai newsnya. Dari gua dulu apa dulu? Oke, dari gua dulu. Dari gua dulu, boleh, boleh, Ya. boleh. Berita terbaru itu ada di kita mulai dari Jawa Barat dulu ya. Kang Deddy Mulyadi itu pengen ngereaktivasiin beberapa jalur KAI jalur kereta di Jawa Barat. Salah satu contohnya itu dari Banjar Pangandaran. Nah, beliau pengen ngeaktifasiin jalur baru dan harus bekerja sama sih pastikan. Ini kan bukan cuman punya Jawa Barat doang, tapi kan keretanya itu kan jalurnya itu kan punya PT KAI kan. Tapi Iya, harus betul. harus bekerja sama Pemprov Jawa Barat. Nah, ada yang lo tau nggak tentang berita ini, Bi? Iya, jadi Pemkot Jawa Barat sendiri tadi ya. Betul. Dari Bukan Pemkot, Pemda. Oh ya, Pemda Jawa Barat sendiri, khususnya yang dibilang sama Gubernur Bapak Deddy Mulyadi. Iya, betul. eh, ci- Mereka akan mereaktivasi beberapa jalur. Salah satunya yaitu Cipatat Padalarang, Banjar Pangandaran Cijulang, dan juga Ciwidey Tanjung Sari ya. Tuh, mungkin yang saya tahu. Tapi menurut gua kayaknya performa dari Gubernur Jawa Barat yang terbaru nih lumayan bagus juga ya, karena Iya. kalau dilihat dari track recordnya kan dia mantan wali kota Purwakarta ya tadi. Purwakarta nggak sih? Purwakarta. Purwakarta kan Iya, Jawa Barat ya. Nah, dia mantan wali kota Purwakarta. Skemanya dia itu maju ke pemilu itu mirip-mirip kayak Pak Jokowi ini dari grassroots. Iya. Jadi tapi kemungkinan besar dia lebih bagus dibandingkan Pak Jokowi karena emang dia merakyatnya itu dia ngerti barang. Kalau lo sering ngeliat di TikTok segala macam atau mungkin di berita platform lain ya, tadi IG segala macam itu beritanya banyak kok dia sering orasi atau sering apa namanya belusukan ke rakyat-rakyat dan Iya. kadang-kadang emang ngasih penjelasan juga ke rakyat. Dan yang gue lagi demen banget dia ya semoga dengan gubernur baru ini Kang Deddy Mulyadi ini transportasi umum di Jakarta atau transportasi umum di Jawa Barat bakal lebih maju lagi sih, karena yang kita lihat di 3 provinsi besar di Pulau Jawa, Jakarta, Jawa Barat sama Jawa Tengah, yang paling bagus cuman Jakarta doang disusul sama Jawa Tengah. Iya. Dan Jawa Barat masih belum terorganisir, nggak kayak Jawa Tengah. Jawa Tengah udah mulai mengikuti DKI Jakarta, cuman mungkin emang terlalu begitu luasnya Jawa Tengah ya, jadi mungkin belum terorganisir sempurna kayak Jakarta. Belum terlalu merata. Tapi udah mulai terorganisir dengan namanya Transjateng. Tapi kalau Jawa Barat itu masih ngeraba-raba nggak sih? Karena Pecah belah. masih kepecah belah banget. Kalau misalnya Iya. di Bogor itu kan ada Transpakuan sama ada Biskita. Jadi di Bogor tuh ada 2. Terus kalau di Bandung tuh ada Transpasundan. Transpasundan kan, Iya. ya makanya itu masih belum satu ini nih, belum kompak nih Jawa Barat ya. Semoga sih dengan adanya Kang Deddy Mulyadi ini, semoga sih transportasi umum di Jawa Barat bisa nyatu ya, bisa Iya. kayak Transjateng lah minimal lah. Betul. Minimal ada terorganisasinya. Nah, menurut gue itu sih. Kalau ada berita apa lagi Bi dari lebih? Mungkin mau nambahin sedikit Kak Oh, boleh, dari boleh. topik lo. Dari beberapa jalur yang akan direaktivasi, salah satu jalur yaitu Cipatat Taguk Apu Padalarang, ya betul. Ya. Itu akan dibuat jalur baru guys. Jadi untuk reaktivasinya dari yang gue baca ya itu tidak mengikuti jalur lama, karena jalur lama sendiri itu terlalu terjal, karena terlalu tanjakan yang ekstrim, lalu kelok-kelok. Bahkan dulu waktu kereta Cianjuran, rute Cianjur Padalarang kalau nggak salah ya, masih beroperasi, itu keretanya sering selip, nggak bisa naik, nggak bisa nanjak. Jadi rencananya jalur baru itu akan dibuat shortcut dari stasiun Cipatat pada awalnya menuju stasiun Cilame. Namun setelah dikaji kembali, jalurnya itu bakal dibikin ke stasiun Sasak Saat. Dan kalau emang jalur baru terrealisasi, Kak, ada satu stasiun yang bakal nonaktif selamanya. Wah, apa tuh? Stasiun Tagok Apu. Oh, Tagok Kapu. Oke, tapi kayaknya kalau emang diaktifasiin pun kayaknya bakal agak lama deh, karena yang beberapa footage yang gue lihat di internet itu
ada emang jalurnya itu masuk ke dalam rumah. Terus ada juga beberapa emang jalurnya itu kereta itu kayak udah dibikin jalanan gitu, jadi ketutupan sama semen gitu lah. Betul. Mungkin emang agak PR sih dari PT KAI sama Pemda Jabarnya sih ya. Tapi kalau untuk kecepatan pada larang sendiri itu tergantung Kak. Kenapa tuh? Kalau kita pakai jalur lama, karena dari yang aku baca tuh belum terlalu lama. Belum lama. Mereka tuh nonaktif di tahun 2013, Oh, baru. berbarengan sama berakhirnya masa dinas kereta Cianjuran. Oke. Kalau waktu itu sempat direncanain bakal ada kereta Santang kalau nggak salah namanya deh, dengan rute yang sama tapi batal. Dan akhirnya diganti Siliwangi. Waktu itu cuma sampai Cianjur, terus diperpanjang sampai Ciranjang, dan sekarang Cipatat. Oke. Tapi kereta Siliwangi itu nggak bisa sampai pada Larang karena satu jalurnya emang masih kurang memadai di sana. Kalau zaman dulu kan kereta Cianjuran cuma ada satu lokomotif dan 2 kereta ya, jadi cuma 3. Sedangkan kalau Siliwangi lumayan baca ya, aku kurang tahu berapa pastinya, tapi banyak kayak kereta sekarang. Itu kalau dilihat dari beberapa konten kreator yang pernah merekam jalur tersebut, itu jalurnya emang menanjak dan berkelok-kelok. Karena emang daerah Jawa Barat tuh konturnya tuh emang agak naik turun gitu kan, pegunungan Betul. gitu ya. Ngebelah gunung gitu kan nggak sih? Iya. Apa bukit doang? Bukit sih. Bukit doang sih ya. Oke. Kalau Cipatat aku pakai jalur lama itu mungkin reaktivasinya nggak akan terlalu yang gimana banget ya, karena jalur lama sepenglihatan saya yang dari beberapa konten kreator itu masih steril, paling tertutup rumput aja. Tapi kalau kita pakai jalur baru, kalau mereka pakai jalur baru bakal lama, karena itu benar-benar dari tanah yang belum ada jalur kereta bakal dibikin jalur kereta. Gitu. Oke. Ya, kita sih berdoa aja semoga sih secepatnya lah ya, karena bukan cuma masalah jalur doang sih menurut gua, karena beberapa stasiun kan juga harus direnovasi atau mungkin dibangun ulang nggak sih, karena itu emang udah bangun lama banget. Betul. Ya mungkin ya butuh waktu lah, tapi dengan adanya berita ini sih minimal kita ada titik terang lah ya, buat harapan buat kedepannya. Kita sebagai warga Jabodetabek kan kita juga pengen ke Bandung ya, dan pengen mungkin bakal menikmati suasana baru. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin buat jalur baru kita nggak tahu lah. Semoga, dan buat kalian juga warga Jawa Barat bisa menikmati transportasi umum di daerah situ sih. Ada lagi Bi, berita terbaru apa lagi Bi dari lu Bi? Oke, selanjutnya dari Jawa Barat kita pindah ke DKI Jakarta, provinsi kita sendiri. Jadi awal April lalu, beberapa warga dikejutkan dengan keberadaan Transjakarta di tempatnya tidak seharusnya. Apa tuh? Mereka melihat Transjakarta di Alam Sutra, di PIK 2, lalu di kota wisata juga, kota wisata Bogor, Cibubur. Iya, Cibubur. Dan ternyata pada awalnya ada desas-desus, yaitu Transjakarta akan melakukan uji coba ke beberapa rute baru, dan gak lama pas pertengahan April berita itu muncul. Jadi ada beberapa rute yang diuji coba oleh Transjakarta. Waktu itu rutenya yaitu ada PIK 2 Jembatan Baru, Kota Wisata Cawang Via Jati Asih, Alam Sutra Blok M, dan yang terakhir Binong Tangerang Grogol. Oke. Berarti itu beberapa jalur baru Transjakarta ya? Iya. Lalu juga Transjakarta mengusulkan beberapa rute cadangan, yaitu Jati Jajar Kampung Rambutan, Terminal Depok Terminal Kampung Rambutan, Sawangan Lebak Bulus, Vida Bekasi Cawang, Kota Wisata Cawang via Tol Nagrak, dan yang terakhir Bojonggede Kampung Rambutan. Tapi dari beberapa rute uji coba tersebut, yang baru terrealisasi hanya satu, yaitu rute Alam Sutra Blok M yang sekarang diberi penomoran S61. Iya betul. Kenapa tuh? Kok bisa S61, lo tau nggak? Ada alasannya nggak tuh? Kalau yang gue baca dari laman Busway Fans Club, kan TJ itu ada S11. S11 tuh di Lambar BSD. Terus ada S21 Ciputat CSW. Terus ada S31 Royal Trans, ada S41 juga. Tapi kenapa TJ nggak pakai S51? Karena S dan 5 hampir mirip. Takut ketukar. Jadi kenapa TJ lompat dari 41 ke 61 gitu. Dan rute ini pun disambut baik oleh warga-warga sekitar Jakarta dan sekitar Alam Sutra juga. Bisa kita lihat dari beberapa berita dan video di TikTok yang menampilkan bahwa rute ini tuh cukup ramai peminat ya. Bahkan ada sedikit jokes, katanya warga Poris iri
Oh, Karena di Polri sendiri bisa low deck dan waktu itu dipotong dari Bunsen ke Petamburan. Sedangkan yang di Alam Sutra bisa sampai Blok M. Iya sih, tapi wajar sih karena emang menurut gua Alam Sutra kan emang sebenarnya udah kota gede kan. Iya, betul. Cuman karena emang gue pernah ke Alam Sutra tapi emang transportasinya kurang aja sih menurut gue. Transportasi umumnya lebih tepatnya. Jadi lebih banyak kendaraan pribadi. Ya bagus sih sebenarnya ada opsi buat warga Alam Sutra atau enggak warga Jakarta yang emang kerja di Alam Sutra sih. Mungkin bagi temen gue beberapa ada yang kayak gitu juga, mungkin mereka dapat opsi baru sih. Tapi sayangnya nih Kak, Kenapa tuh? dari beberapa rute yang sudah diuji coba tersebut ada satu rute yang ditolak. Apa tuh? Kota Wisata Cawang. Waduh, sedih banget tapi nggak apa sih. Iya, karena katanya itu ditolak oleh pihak kota wisatanya karena di kota wisata sendiri sudah ada JR Connection kalau nggak salah. JR Connection. Jadi untuk Transjakarta masih belum terlalu dibutuhkan katanya ya. Ya tapi ya harusnya sih jangan ditolak juga. Tapi Iya. itu permainan, bukan permainan sih, lebih ke arah diskusi dari pihak Pemprov DKI sama Bogor. Bogornya sih, sama Pemkot Bogor sih. Tapi yang beberapa itu sempat kejadian nggak sih? Kayak mirip-mirip nggak sih sama kasus yang di Jatim yang rorotan itu yang gue bilang, yang halte-haltenya dianjurin, mirip-mirip gitu juga kan? Maksudnya nggak selisih paham, bukan selisih paham sih. Sesuatu dari pihak yang punya haltenya itu udah nggak dibutuhin lagi, jadi dianjurin, dihilangin. Iya. Kalau yang di rorotan itu Rorotan lebih itu. ke pihak tolnya belum melepas halte. Belum ngasih halte itu ke pihak Itu masih Transjakarta. punya pihak tol, pihak swasta. Jadi belum Dan- punya Transjakarta. Dan mereka nggak mau ngasih apa emang gimana? Oh itu kurang tahu. Oh, orang tahu. Ya tapi mirip-mirip lah sebenarnya. Iya. Ya semoga, ya harusnya emang pikiran warga, bukan pikiran warga sih, pikiran semua orang tuh terbuka dengan transportasi umum. Karena gue baru-baru ini nyobain MRT dan itu emang seru banget. Itu feelsnya, gue emang belum pernah ke luar negeri apalagi di New York ya. Maksudnya buat gambaran aja, subway di New York itu kan terkenal dengan joroknya kan. Iya. MRT itu gambaran bersihnya dari subway di NY sih menurut gue. Iya, betul banget. Ya, dan lagi tuh menurut gue anjir seru banget anjir. Kita bisa naik sesuatu yang ada di luar negeri tapi bersih gitu. Nggak ada orang berak dan kawan-kawannya lah. Semoga sih warga-warga dan pihak-pihak terkait sih nggak menolak keberadaan transportasi umum deh. Dan harusnya kalau penolakannya itu masuk akal, sebenarnya kalau misalnya emang masuk akal harusnya nggak ditolak karena emang sesuatu itu kan dibutuhkan. Transportasi umum tuh harusnya jadi komoditas utama buat berkembangnya suatu wisata apalagi kan. Iya, Dengan benar. ada transportasi umum itu kan harusnya wisata itu jadi rame begitu menurut gue sih. Tapi untungnya salah satu favorit gue tuh selain Alam Sutra Blok M itu tadi yang Lebak Bulus Sawangan. Gue pengen banget tuh karena menurut gue jalur Sawangan tuh jalur serem menurut gue pengen ada transportasi umum aja di situ. Ya bagus sih menurut gue tapi belum ada tindak lanjutnya ya kayaknya. Belum ada. Karena yang Lebak Bulus Sawangan itu masih usulan cadangan, jadi belum sempat diuji coba. Oke, mungkin kan dulu ada lagi. Oke, berita dari gua ini berita udah lama sih, baru banget minggu lalu. Tentang Transjakarta juga, bukan Transjakarta doang sih, tapi lebih tepatnya semua transportasi umum di Jakarta. MRT, LRT Velodrome, terus KRL, gue lupa KRL juga apa enggak. Transjakarta sama Mikrotrans. Itu Pemprov DKI itu ngasih gratis akses buat dari tanggal 21 pas hari Kartini, tapi itu buat khusus perempuan doang ya. Sama tanggal 24-nya itu memperingati hari transportasi umum nasional kalau nggak salah, kalau gue lupa deh. Iya. Nah, kalau tanggal 24 itu buat semuanya. Dan gue kemarin nyobain naik MRT dari ujung ke ujung itu enak banget, gila. Apalagi gue nyobain MRT itu ketika sore kan. Iya. Jadi pas jam pulang kantor gue dari HI ke Lebak Bulus. Wah gila itu keren banget. Gue dapat sunset di Lebak Bulus. Seru banget, Iya. seru banget. Banyak banget fotografer alam kayaknya. Nggak tahu sih fotografer apa itu. Pokoknya mereka kayak moto gitu di stasiun Lebak Bulusnya, itu keren banget sih menurut gue. Ya, semoga sih. Tapi gue belum ngeliat ini di luar Jakarta. Yang ini hanya berlaku di Jakarta doang. Iya, betul. Padahal kan ini hari nasional kan. menurut Iya. gue. Tanggal 24-nya. Kalau tanggal 21 sih emang hari Kartini. Iya. Tapi tanggal 24 ini kan hari transportasi Nasional. nasional. Tapi gue ngeliatnya cuma di Jakarta doang. Pemprov DKI doang yang ngasih gratis buat
buat masyarakat Jakarta, Iya. buat semua pengguna umum transportasi umum di Jakarta. Tapi kalau di Transjateng, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, Transpakuan dan kawan-kawannya gue belum ngeliat. Dan emang gak ada beritanya kayaknya. Iya. Gue nggak ngeliat. Bahkan sekelas LRT Jabodebek aja ya. Iya, benar. Itu nggak ngasih. Itu gak ngasih, sialan tuh emang tuh. Gue nggak ngeliat, soalnya gue nggak ngeliat anjir. Gue nyobain juga, tapi tuh gue pikir kan itu gratis kan. Iya. Pas gue ngetes, kartu gue kepotong 2000. Aduh gue nyesek banget, apa gue salah lihat kan. Gue pikir pas gue ngeliat lagi ternyata bener kepotong. Aduh sedih banget sih, tapi menurut gue sedih. Cuman tapi nggak apa-apa sih, itu experience ya pengalaman gue. Karena menurut gue ya, gue pertama gue kurang literasi, gue kurang baca. Terus yang kedua gue juga nyobain LRT untuk pertama kalinya sih. Iya. Tapi menurut gue seru-seru aja tuh. Dah, ada lagi nih? Ada yang mau tambahin nggak? Ada. Apa tuh? Ini satu lagi mungkin ya. Apa? Jadi dari provinsi kita DKI Jakarta kita berpindah ke Banten, lebih Oke. tepatnya ke Rangkas Bitung. Oke, boleh. Jadi ada berita akan direaktivasi jalur lama yaitu Rangkas Bitung Labuan. Pasti mungkin beberapa baru pada denger. Iya, gue juga baru denger tuh. Iya. Jadi Rangkas Bitung Labuan sendiri itu jalurnya dibangun oleh Start Purwegan SS pada tahun 1908 dan ditutup pada tahun 1984 karena kurangnya peminat. Padahal menurut gue pribadi ya, di sepanjang jalur itu untuk sekarang ya itu cukup ramai karena melewati Pandeglang, Iya sih, benar-benar. Labuan gitu. Itu sangat ramai dan mungkin gue berharap dengan direaktivasinya jalur ini maka mobilitas warga akan lebih dimudahkan gitu. Tapi apa itu juga alasannya kenapa Rangkas Bitung sekarang lagi direnovasi? Iya, jadi sebenarnya pada awalnya jalur ini mau direaktivasi pada tahun 2019, mau dimulai pengerjaannya. Tapi COVID ya? iya, Oh. terhalang COVID. Oh. Jadi penebusan bahasanya gimana sih? Penebusan lahan tertunda pada tahun 2020 karena COVID. Terus akhirnya pihak KAI kayak wah kita mending gedein Lebak Bulus untuk gedein Rangkas Bitung dulu Aja. baru kita reaktivasi Labuan gitu. Jadi kenapa stasiun Rangkas Bitung sekarang digedein ya karena itu. Selain itu juga untuk menyebut KRL yang akan diperpanjang sampai Serang. Oh iya benar karena ada omongan KRL dari Tanah Abang Rangkas Bitung bakal diperpanjang sampai Serang ya? Iya, Tanah Abang Serang. Karena emang dari yang gue lihat kan beberapa hari yang lalu kan kita juga ke Merak kan, kita lihat KA lokal dari Rangkas Bitung ke Merak, dan itu emang kayaknya demandnya tinggi banget dari Rangkas Bitung ke arah Serangnya karena emang Iya, Serang betul. itu ada tempat untuk ziarah umat Islam kan. Nah, kan banyak di situ pengen di situ sih. Betul banget. Karena Serang kan juga ibu kota Banten, jadi cukup ramai. Iya. Bentar. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Tadi kalau ngomongin soal KRL, nah kebetulan di awal April ini ada berita sedih sih menurut gue, yaitu stasiun karet ditutup karena bersinggungan sama stasiun BNI. Iya, sayang banget. Apa sih namanya? BNI City. BNI City ya? Iya. Iya benar. Tapi menurut gue itu agak, tapi emang sedekat itu ya? Banget. Stasiun karet sama BNI ya? Nempel Kak. Jadi waktu itu gue pernah ke stasiun BNI City. Jadi pala keretanya waktu itu 12 gerbong kalau nggak salah. Pala keretanya dari BNI, buntutnya masih di karet. Nah, gila. Padahal udah berhenti. Sedekat Karena yang iya. sedekat itu ya? Karena emang nempel. Jadi andai kata nih, pinjam HP-nya. Ini karet. Ini karet nih guys. BNI. Cuma dipisahin pagar. Sedekat itu ya berarti ya? Iya, nempel. Tapi lo setuju gak sih mas gue dengan ditutupnya karet? Gue kalau gue pribadi sih ya, gue nggak setuju yang karet ditutup. Justru gue setuju BNI yang ditutup. Tapi karena emang dari dulu awalnya kan BNI itu kan dibangun untuk KA bandara kan. Iya. Karena dibangun untuk KA bandara, kalau BNI ditutup mungkin kayaknya kurang etis. Jadi yaudah karetnya ditutup. Jadi BNI tetap ada KA bandara, ada KRL juga. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut gue juga kurang setuju, tapi mungkin dengan alasan berbeda ya. Ya apa tuh? Gue lebih setuju kalau BNI hanya dijadikan stasiun bandara seperti dulu lagi. Karena kenapa? Menurut pandangan gue pribadi, karet transportasi umumnya lebih terintegrasi daripada BNI. Karena angkot-angkot yang biasa itu pada mangkal di karet. Oh iya bener juga sih emang Iya, dekat-dekat situ. mudahan dibandingkan BNI. Maksudnya kayak karet sama BNI kan menghadap dua sisi yang berbeda. Karet menghadap sisi, mohon maaf, agak kumuhnya Jakarta. BNI City menghadap sisi modernnya Jakarta. Ini mana keduanya itu beda kan? gitu. Ya.
Dan lagi juga emang BNI kan juga stasiun baru juga nggak sih? Jadi wajar Iya. sih menurut gue kalau misalnya emang BNI itu lebih bagus dibandingkan Karet. Betul. Tapi itu bukan jadi alasan sebenarnya kalau dibilang bagus atau jeleknya, tinggal direnovasi aja menurut gue. Kayak beberapa stasiun-stasiun kan juga direnovasi tuh, kayak Klender baru tuh. Iya. Cuman gue masih nggak ngerti. Gue heran sama pihak transportasi umum di Jakarta sih. Kenapa banyak banget yang namanya ini apa sih namanya itu? Apa ya? Elevator gitu. Oh, yang rusak. Gue nggak tahu rusak. eskalator. Gue nggak tahu rusak atau mati. Gue kurang setuju kalau rusak, karena maksud gue kalau rusak tuh minimal tuh ada pengerjaannya. Tapi ini gue nggak pernah ngeliat pengerjaannya. Gitu sih, gue agak bete juga. Pernah sekali gue pas lagi ke bukan KA sih, ke KRL Yogyakarta Line, itu gue naik dari stasiun Solo Balapan, itu mati, gila. Maksud gue, bro, gue penumpang walaupun emang sepi, Iya. cuman nggak etis mati nggak sih? Karena Bener itu hak banget, gue, bener. itu Iya. hak gue kan. Mungkin kalau ada beberapa penumpang disabilitas juga kasihan. Ya. Kan mungkin dia nggak kuat naik tangga atau mungkin dia pakai kursi roda yang mengharuskan dia naik lift. Iya, naik lift gitu. Tapi itu tahu Kak, itu tuh buat lift dan eskalator bukan cuma di satu kendaraan umum doang jadi masalah, di Dari banyak beberapa kendaraan kan? umum. Iya, di banyak transportasi umum kan. Iya, betul. Bukan cuma di KRL tapi di Transjakarta juga. Oh iya, baru ingat gue, dekat rumah gue kan ada halte Cipulir kan. Iya. Nah, di Cipulir tuh gue nggak tahu ya, dari tengahnya ke atasnya itu eskalatornya mati, tapi dari tengah ke atas itu nyala. Maksud gue, kenapa dimatiin cuma setengah doang? Iya, Kenapa kenapa nggak sekalian? setengah? Iya. Bete sih maksud gue, anjir. Itu kalau alasannya karena dibenerin, gue nggak ngeliat ada pengerjaannya loh. Dari awal tahun sampai sekarang bulan April ini nggak ada pengerjaan sama sekali, nggak ada kelihatan pengerjaan, apalagi announcement untuk maaf eskalator ini sedang diperbaiki, itu nggak ada. Iya. Ada lagi Kak sebenarnya. Apa tuh? Halte Juanda itu kan baru selesai direvitalisasi Iya. pada tahun antara 2022 atau 2003 kalau nggak salah, tolong koreksi ya. Iya. Dan lu tahu liftnya baru aktif kapan? Kapan? 3 minggu lalu. 3 minggu, wah itu kacau sih emang. Itu gua nggak tahu ya dari kapan ya, cuman terakhir kali gua ke Istiqlal itu sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Itu liftnya masih belum bisa, tapi terakhir kemarin bulan Maret akhir pas puasa baru bisa. Baru bisa. Iya sih, gue nggak merhatiin karena emang gue juga baru awal akhir Maret itu sih. Dan itu udah beberapa kali dari 2023, 2024, 2025. Gue beberapa kali sholat Jumat kan kadang suka di Istiqlal kan. Gila, Itu gua- soleh banget lo ya. Nggak gitu dong. Gak, emang Emang pengen. Iya. Oke. Itu liftnya selalu mati. Bahkan orang-orang yang udah agak tua pun pas mau naik turun halte dia bingung. Ini lewat mana? Liftnya mati gitu. Setuju sih. Dan pas kemarin akhir Maret baru bisa. Nah, Iya, itu gua sih heran. kayak apa kita bikin campaign aja kali, kayak untuk dukung masyarakat, untuk dorong masyarakat biar maksa pemerintah atau pihak terkait untuk aktifin lagi fitur-fitur eskalator dan kawan-kawannya. Boleh. Dan terakhir Iya. buat gue baru inget beberapa minggu lalu tuh gue naik dari stasiun Klender. Itu ada tulisan gini, gue nggak tahu lo setuju apa enggak, cuman gue kurang setuju. Perkataan itu gini, lift itu hanya bisa digunakan dari jam berapa gue lupa, mulai jam berapa, mungkin jam 7 atau jam 9 gue lupa, tapi hanya sampai jam 5 doang. Itu gue kurang setuju, kayak emang jam 5 itu haltenya stasiunnya tutup apa gimana sih? Gue gak ngerti, gue bete juga tuh. Pas setuju gue. Gue harus setuju kan, maksud gue kayak bro, maksud gue itu kan fitur itu hak kita juga kan, kita juga Iya, udah betul. pakai. Apapun yang kalian bayarkan dengan tiket itu sebenarnya udah include sama semua fitur-fitur yang ada di stasiun ataupun di halte menurut gue. Betul. Entah toiletnya, entah kamar mandinya, entah itu musolanya, entah itu gate-nya. Ya diperbaiki lah menurut gue lah, karena nggak etis aja, karena ya walaupun emang kita bayar murah dan disubsidi ya, cuman masa segitunya sih gitu kan, sampai Iya, betul. hemat-hematnya. Dan mungkin kalau emang dengan alasan pemeliharaan, gue lebih setuju kayak Apa tuh? Rangkas Bitung. Skywalk Kebayoran. Oh, Skywalk. Itu kan mereka liftnya juga dijatakan. Ah. Kalau untuk weekday, kalau nggak salah dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kalau weekend dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Mending kayak gitu. Karena mereka kan malamnya masih sampai jam 10 kan. Kalau kayak tadi jam 5, itu kan jam 5 baru masuk rush hour. Iya benar. Karena kan emang jam sibuknya jam segitu. Iya. Kalau misal ada orang yang bener-bener capek terus mau naik ke atas udah ngap-ngapan, kan kesian juga begitu kalau liftnya ditutup. Iya, setuju Tuh, sih. nggak setuju gua.
Ya semoga aja kedepannya transportasi umum pihak-pihak terkait lah ya. Iya. Semoga bisa dipikirin lagi dan bisa dicerna lagi lah omongan kita lah. Betul. Karena ini kita berdua doang nih yang ngomong. Iya. Sebenarnya di belakang layar pun kalau kita survei mungkin juga pasti banyak yang ngeluh lah ya. Banyak di Twitter, di TikTok. Jadi kan kebetulan emang kadang FYP gue atau timeline gue di TikTok maupun Twitter tentang transportasi umum. Kayak pernah yang kejadian eskalator stasiun Bekasi mati sampai 100 hari. Oh iya, itu tahu gue yang berkabung itu kan. Iya, Oh, itu bahkan sampai kacau. dikirimin karangan bunga. Itu kacau sih. Itu Kacau. bentuk protes dari pengguna. Dari Iya, dari pengguna KRL, iya. bener. Maksudnya ya harusnya mereka tuh ya gak tahu sih antara mereka budak atau emang mereka sengaja nggak ngeliat, kita nggak tahu ya. Iya. Semoga sih. Ya semoga kalian sebagai pihak pengelola, terkait, iya. pihak terkait dan pihak pengelola, ya semoga bisa dengar lah, bisa aware lagi untuk masalah kayak gini lah. Karena kita pasti banyak yang protes juga. Dan dari kita pun mengharapkan untuk fitur-fitur kayak gini pun andai emang harus direvitalisasi itu memakan waktu yang jangan terlalu lama deh. Dan karena minimal kasih announcement lah menurut gue. iya mungkin bisa di sosial media kalian atau di dekat situ dikasih kayak pengumuman gitu. Ya, karena biar kita juga bisa tracking kan. Iya, Oh, ini betul. Udah nggak masuk akal nih, kok udah lama banget, udah hampir 6 bulan kok nggak kelar-kelar. Nah iya, Karena kan nggak logis juga gitu. karena kan nggak semua pengguna transportasi umum itu orang yang sehat ya. Bisa jadi mungkin orang yang mohon maaf punya kekurangan, Betul. atau mungkin orang yang lagi kurang sehat juga, atau orang yang fisiknya lemah gitu. Jadi mereka membutuhkan mungkin eskalator atau lift untuk bisa mengakses transportasi umum Ya, gitu. betul sih. Ya gitu dah yang masalah itulah. Ada lagi nggak berita dari lebih? Mungkin dari gue cukup. Oke, dari gue juga cukup. Udah sekian dari kita. Semoga berita-berita yang kita bawakan bisa diterima sama kalian. Kalau bisa ada yang kurang, mungkin bisa kalian tambahin lagi di kolom komentar ya, Bi ya. Betul. Kalau ada kritik dan saran juga silakan kalian komen aja di bawah. Ya, dan kalau misalnya emang kalian benar-benar suka dengan video ini, kita akan bawakan lagi bulan depan, bulan Mei dan di Mei. akhir bulan pastinya sih. Iya. Kalau misalnya emang ada berita yang kayak tadi tuh, yang masalah transportasi umum gratis ya mungkin udah kelewatan mungkin ya. Tapi Iya. kalian harus bisa sering-sering ngecek sih. Mood gue yang sering banget ngasih announcement gitu dari Transjakarta sih, karena emang Betul. Transjakarta fanbase-nya juga gede banget kan. Iya. di Jakarta kan. Bahkan Transjakarta sendiri emang paling kenceng sih sosial medianya sih. Iya. Kalau ada apa-apa langsung diumumin gitu. Semoga yang lainnya juga bisa ngikutin lah kayak Transjakarta. Amin. Oke, Oke. gitu aja dari kita. Thank you.